satu kali lagi 6B gitu loh, hanya satu kali saja. Dan kalau saya yakin kalau untuk di kelas segala macam kalau orangnya banyak ya agak aman ya mungkin ya, dan untuk yang masuk kan hanya untuk yang kelas 6 terutama ya. Karena Nyun Sewu yang kelas 5 kemarin kan sempat keteteran ya. Berarti mata pelajaran untuk yang kelas 5 itu kan tidak yang setengah semester itu kan kayak keteteran. Jadi ada anak yang mungkin lebih, kalau menurut saya tidak masuk pelajarannya untuk yang di semester kemarin, gitu ya, semester terakhir kemarin itu. Jadi mungkinkah anak itu masuk 1 minggu sekali aja, atau mungkin nggak tahu gimana caranya. Yang jelas ada interaktif, hal-hal yang dia tidak tahu di saat dia melakukan selama dengan model mungkin Zoom ataupun apa, itu bisa diselesaikan di situ. Karena mungkin di Zoom mungkin juga ada, mungkin kita juga nggak ngerti ya, kendala waktu mungkin servernya kurang bagus waktu Zoom meeting di rumah atau bagaimana, kan kita juga nggak tahu. Jadi ada itu tadi, ada anak bisa masuk satu kali itu. Terus untuk pembelajarannya ini, saya kan tadi dengar ada handout ya Bu ya? Ya, betul. Berarti besok itu kita sudah ngambil buku tuh sudah dapat handout duluan kan ya? Dimaksimalkan seperti itu. Kan karena kan pembelajarannya kan kalau satu tema ke depan kan berarti depan harus sudah punya dan untuk dia belajar dulu biar lebih bisa mengikuti. Karena kalau saya melihat seperti ini jelas-jelas kita orang tua semuanya aware harus ikut belajar kalau modelnya seperti ini, walaupun mau nggak mau tetap anak itu kita nggak bisa loss mungkin hanya seperti guru les atau mungkin hanya ini, nggak bisa. Jadi ini tetap kita masih harus nyemplung gitu. Jadi kan setidaknya mungkin ya seperti mungkin saya agak banyak nggak tahu, jadi handout itu saya bisa pelajarin dulu sebelum anak saya nanti akhirnya akan bertanya gitu loh. Jadi kita bisa sama-sama tahu. Dan nanti malam itu ada Zoom anak-anak pakai seragam. Nggak usah, kita bebas aja untuk malamnya. Oke. Dan, Hanya nanti itu saya sih Bu. jelaskan lagi. Oke. Ya, saya tanyanya hanya itu aja. Ya, makasih Bu. Terima kasih. Ini langsung saya jawab dari pertanyaan Ibu Dwi, bahwa nanti diharapkan guru mapel kita menge-share nomor-nomor dari guru mapel. Ya, nanti dari pihak wali kelas akan memberikan data-data guru mapel beserta dengan nomor HP-nya. Dan bahkan jika nanti dimungkinkan, guru-guru mapel itu akan kita masukkan ke grup kelas kita masing-masing. Jadi nanti akan ada interaksi total, baik itu wali kelas dan guru mapel beserta wali muridnya. Nanti rencana saya jika memang diizinkan oleh admin dari grup kelas masing-masing, saya mau memasukkan nomor HP dari guru mapel masing-masing pelajaran, seperti itu. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua, diharapkan ini siswa yang ada kesulitan belajar bisa datang ke sekolah. Nah, hal ini sempat kita diskusikan saat rapat dengan Bapak Ibu guru beserta kepala sekolah, bahwa untuk sementara ini kita belum mengizinkan anak untuk datang ke sekolah guna pendalaman materi, Bapak Ibu. Mohon maaf sekali untuk sementara ini kita belum bisa mendatangkan anak, walaupun hanya itu 1 minggu sekali. Ini wanti-wanti dari kepala sekolah, usahakan jangan sampai anak itu datang ke sekolahan, kita memberikan materi itu jangan sampai karena posisinya masih seperti ini, kita berpikirnya takutnya ke kesehatan mereka dan bahkan ke kesehatan Bapak Ibu guru semua, seperti itu. Mohon maaf kalau untuk yang mendatangkan anak 1 minggu sekali untuk mereview secara langsung di kelas, itu kita belum bisa untuk sementara ini. Tetapi saya yakin 1 bulan, 2 bulan lagi pasti insya Allah akan ada solusi terbaiknya lagi. Mungkin mulai kita akan melihat evaluasi pembelajaran daring maksimal atau tidak itu nanti kurang lebih 2-3 bulan ke depan.
Dan jika memang dievaluasi itu kok memang benar-benar harus anak datang ke sekolah, maka dari pihak sekolah akan mencari informasi lebih lanjut apakah diperbolehkan atau tidak. Tetapi untuk selama ini untuk bulan-bulan ini kita belum bisa untuk mendatangkan anak walaupun hanya 1 minggu sekali seperti itu. Kemudian untuk hangout, iya, untuk hangout nanti ditargetkan di besok waktu pembagian buku paling cepat itu nanti kita ikut bagikan juga kurang lebih itu hangout untuk 1 KD atau 1 tema seperti itu nanti berisi tentang rangkuman-rangkuman yang digunakan sebagai bahan tambahan selain buku paket seperti itu. Kemudian Bapak Ibu menambahi juga untuk pertemuan nanti malam itu kita sifatnya non formal. Jadi anak-anak silakan menggunakan pakaian yang rapi, sopan. Kemudian untuk setiap pagi, untuk memberikan semangat anak-anak di masa sekolah ini, setiap pagi saya dan Bu Wahyu akan membuka Zoom meeting masing-masing guna mempersiapkan anak di pagi harinya, guna mempersiapkan anak untuk bisa menyiapkan diri, mempersiapkan kelas daringnya. Jadi setiap jam setengah 8-an, kita akan membuka Zoom meeting. Silakan yang mengikuti, sekiranya anak bisa mengikuti, silakan mengikuti. Kalau memang anak belum bisa mengikuti, kita tidak akan memaksa anak itu untuk ikut, tapi setidaknya orang tua bisa mengkondisikan anak untuk memang benar-benar siap mengikuti sistem daring ini. Untuk yang setiap pagi pertemuan meeting Zoom ini, kurang lebih saya akan menyapa anak 30 menit. Nanti kita isi dengan berdoa bersama, yang beragama Islam membaca Asmaul Husna bersama. Kalau guru di kelas, anak-anak nanti di rumah. Anak-anak berpakaian selayaknya mereka sekolah sesuai dengan jadwal seragam mereka masing-masing. Silakan diikuti bagi anak-anak yang terfasilitasi di rumah. Bagi yang belum terfasilitasi, kita tidak mewajibkan dan tidak menuntut. Karena memang kondisi memang seperti ini. Tetapi untuk tugas-tugas ataupun materi-materi yang akan diberikan oleh guru, itu nanti sesuai dengan jadwal pelajarannya. Misalkan seperti yang saya jelaskan tadi, misalkan ada matematika, hari Rabu jam 9. Berarti ketika anak membuka Google Classroom mereka, pasti sudah ada kiriman baik itu materi ataupun latihan soal dari guru yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi kita akan menge-share materi sesuai dengan jadwal pelajaran mereka. Orang tua tidak harus membuka di saat jam itu. Anak-anak tidak harus membuka di saat jam itu kalau memang itu terkendala pada media atau fasilitas. Anak-anak bisa membukanya malam hari. Seperti itu. Tetapi usahakan setiap hari tolong membuka Google Classroom-nya. Karena ditakutkan ada tugas yang anak harus selesaikan dengan target waktu tertentu, tetapi orang tua atau anak tidak tahu informasi tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan untuk persiapan Zoom meeting anak setiap pagi, kita akan mulai besok pagi Bapak Ibu. Jadi yang sekiranya anak memiliki HP sendiri atau mungkin orang tuanya saat itu sedang di rumah dan ada koneksi internet, silakan nanti gabung di Zoom meeting yang akan diinformasikan oleh wali kelas mereka masing-masing. Seperti itu. Dengan catatan wajib menggunakan seragam sekolah sesuai dengan jadwal anak-anak seragamnya masing-masing. Oke, untuk pertanyaan yang kedua akan saya buka. Silakan. Ya, oke. Ibu Sina, saya akan membuka mic-nya terlebih dahulu. Sinartia. Oke. Sebentar, Bu. Aduh. Sina. Oh, oke.
Sebentar nggih Bu Sina. Unmute. Mungkin Mama Sina bisa membantu untuk sudah. Oke. Silakan Bu. Nggih. Pagi sesuai jadwal itu kan setiap hari sampai jam 3:04. Itu kan ada tema. Apakah itu mungkin ada beberapa yang di akhir itu kayak PJOK, bahasa Inggris. Itu apakah tetap sesuai jadwal jam-jamnya itu? Oke, saya langsung jawab. Ya, betul Bu, sesuai dengan jadwal pelajarannya. Jadi nanti itu setiap tema itu nanti berarti kalau tema anak ketika membuka Google Classroom akan ada instruksi dari guru tema tersebut. Kemudian untuk misalkan PJOK itu di siang hari, berarti kemungkinan Bapak Ibu guru atau guru pengampu PJOK itu akan memberikan materi di jam tersebut. Seperti itu. Berarti sampai jam 3 gitu, Bu? Sampai kurang lebih, tapi ya tidak sampai selesai di situ, tidak, tergantung pada instruksinya dari guru yang bersangkutan. Misalkan saya sebagai guru PJOK, di situ saya menge-share materi PJOK di kelas 6, itu misalkan kegiatan senam atau ada instruksi, silakan membuat video senam atau silakan membuat gerakan-gerakan kemudian difoto ataupun di video. Berarti di situ kan nantinya ada jangka waktu pengiriman. Nah, silakan nanti anak menyelesaikan bisa langsung di saat itu atau mungkin ketika anak sudah atau mungkin malamnya dengan bantuan orang tua, tetapi catatannya jangan sampai mengumpulkan tugas itu melebihi batas. Seperti itu. Terima kasih Bu Sari. Untuk daringnya Bapak Ibu, kalau di jadwal itu tertera selesai kalau nggak salah anak itu tidak ada tambahan itu, saya pastikan itu selesai sampai jam 2 nggih. Saya yakin selesai sampai jam 2. Kalau sampai jam 3 itu ada tambahan pelajaran kelihatannya. Jadi anak kemungkinan akan mendapatkan share materi tidak melebihi sampai jam itu. Tapi intinya dalam hari ini, jika anak memang memiliki HP secara mandiri, anak bisa membuka mandiri Google Classroom-nya mereka. Jika memang anak belum memiliki HP mandiri, anak bisa menunggu orang tuanya. Setidaknya 1 hari mereka menengok Google Classroom mereka. Karena di situ pasti nanti ada instruksi-instruksi dari pelajaran-pelajaran tertentu. Oke, apa ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kita kasih tambahan Bu Wahyu nih ya. Oke, ini saya akan menghubungkan dengan Bu Wahyu biar sedikit memberi pengarahan. Ini Bu Wahyu di mana ini ya? Bisa Mbok lah. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Mau memberi tambahan, sudah kenal dengan saya ya. Nama saya itu Bu Wahyu, biasa dipanggil dengan Bu Wahyu Cantik Jelita Tiada Tara. Oke, ini guyon aja, biar nggak sepanas. Ini yang sudah pernah dengan Bu Wahyu pasti sudah tahu. Oke, saya mau memberi tambahan untuk yang pertama, ketika melakukan pembayaran itu mohon dengan sangat kwitansi disimpan, jangan sampai hilang. Sekali lagi, ketika melakukan pembayaran mohon dengan sangat kwitansi disimpan, meskipun itu sudah selisihnya 2 bulan atau 3 bulan. Pokoknya dalam 1 tahun ini kwitansi wajib hukumnya untuk disimpan. Untuk yang kedua, untuk pembelajaran
untuk misalkan hari Senin pembelajaran sesuai jadwal kita berakhir sampai jam 2. Itu tidak berarti anak-anak stay sampai jam 2. Begitu nggih. Misalkan hari Senin ini jadwalnya tema, misalkan untuk hari Senin itu kan jadwalnya yang 6A tema sama agama, kemudian tema lagi. Itu berakhir pukul 2.15. Itu tidak berarti anak stay sampai 2.15. Minimal ketika anak membuka Google Classroom-nya, itu dia mengetahui materi atau tugas apa yang harus dia lakukan. Kemudian, mohon bantuan untuk orang tuanya agar ngoyai anak agar tugas nggak menumpuk. Maksudnya begini, ketika ada materi, misalkan saya nge-share nih materi perkembangbiakan atau reproduksi. Nah, ini kan materi yang sangat signifikan nih Bapak Ibu. Mohon didampingi karena ini horor kalau nggak didampingi. Jadi ketika anak mendapatkan materi, nanti ada instruksi pembelajaran harus didampingi orang tua. Mohon dengan sangat orang tua mendampingi anaknya. Terus kemudian hari Senin ini berarti saya nge-share tema. Tema kan ada 4 ya Bapak Ibu. Ada IPA, ada PPKN, ada IPS, ada SPDP. Ada satu lagi apa Bu Sari? Apa sih namanya? IPS, IPA, Bahasa Indonesia. Tidak berarti dalam sehari itu mereka mendapatkan 5 mapel. Jadi nanti kita pilih, misalkan hari Senin ya, hari ini misalkan temanya itu saya share IPS bisa jadi tema, kemudian hari Selasa saya share SPDP bisa jadi tidak sehari itu mereka dicekokin dengan 5 pelajaran itu enggak. Jadi enggak usah khawatir. Kemudian satu lagi, setelah bagi anak yang punya laptop atau HP sendiri yang koneksinya bisa dilakukan mandiri sama anak, mohon setelah Bapak Ibu pulang kerja, melihat historinya. Jadi tahu anak tuh bukanya apa. Jangan sampai buka yang enggak. Karena pengalaman saya seperti itu. Jadi bukanya yang enggak. Mohon dicek historinya. Kalau dirasa ada histori yang horor, anak diajak ngobrol tuh. Pak, Dek, kenapa kok buka histori ini? Kenapa kok pengen tahu? Begitu, nggih. Karena kan internet kan kita nggak bisa membatasi, nggih. Kita kerja, kita nggak bisa melihat anak mau buka apa kan kita nggak bisa. Nah, itu saja tambahan dari saya, Bapak Ibu. Kalau mungkin ada pertanyaan, sakit disampaikan. Yang horor-horor itu mohon digarisbawahi Bapak Ibu. Karena itu memang terjadi di lapangan. Iya, itu terjadi setiap tahun. Setiap tahun tuh pasti ada kasus seperti itu. Jadi karena ini kita nggak bisa ketemu anak, nggak bisa istilahnya PDKT ke anak, mohon di rumah Bapak Ibu mendampingi putra-putrinya agar tidak terjebak ke dalam hal-hal yang horor. Saya membuka sesi pertanyaan kembali Bapak Ibu. Oke. Cukup? Okay. Cukup. Sebelum saya tutup, saya mau minta dokumentasi foto bersamanya melalui virtual ini Bapak Ibu. Siap-siap dengan senyumnya ya Bapak Ibu, saya akan screenshot dari sini.
Oke, 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu. 1 kali lagi, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu kelas 6 yang ini sampai tadi mencapai hampir sempurna 36 wali murid bergabung. Alhamdulillah kegiatan pada pagi hari ini berjalan lancar. Untuk materi PowerPoint pada pagi hari ini nanti akan saya share melalui grup kelas masing-masing. Jikalau nanti ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan saat Zoom ini, silakan nanti bisa melalui Japri guru masing-masing agar lebih mendapat penjelasan lebih detailnya kembali. Kemudian untuk kegiatan nanti malam, sekiranya anak-anak bisa online melalui Zoom, silakan anak-anak dipinjami sebentar HP-nya. Kalau untuk nanti malam, pure khusus untuk siswa, jadinya biar mereka dan wali kelasnya bisa mengetahui mereka lebih jelas, lebih detail lagi. Kira-kira murid saya itu seperti apa, karakternya seperti apa, seperti itu. Karena jujur, dari kelas 6 ini belum pernah sekalipun memegang anak-anak angkatan ini, baik dari kelas 1 sampai kelas 5 kita belum. Jadi ini murid baru bagi kita, tetapi kawan lama bagi mereka. Karena mereka hampir 6 tahun bersama-sama, apalagi di kelas 6 ini tidak ada perollingan kelas lagi, sehingga mereka sudah hafal karakter teman mereka masing-masing. Cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih kembali atas waktu yang Bapak Ibu sempatkan, sehingga acara sosialisasi di hari pertama masuk sekolah ini bisa berjalan lancar. Semoga kita semua selalu berada pada keadaan sehat selalu, jauh-jauh dari yang namanya dampak dari corona. Kita diberi kelancaran rezeki selama masa pandemik ini, sehingga kita bisa selalu memfasilitasi anak agar walaupun di masa pandemik ini bukan berarti pembelajaran itu berhenti, tapi pembelajaran tetap langsung, bukan berarti tahun ajaran itu berhenti, tetapi tahun ajaran pelajaran tetap berlangsung, sehingga anak-anak nanti tidak akan ada tidak terjeda masa dari dampak adanya pandemik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.